Halo semua, ini adalah video ke-13 dari seri tutorial dasar Solid Modeling, yaitu mengenai History Manager bagian ketiga. Yang mana kita akan membahas mengenai fitur Conditional Suppress pada History Tree. Langsung saja, Conditional Suppress itu sendiri masih termasuk ke dalam operasi berbasis history yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Di mana fitur Conditional Suppress berguna untuk melakukan suppress pada suatu modeling history yang kita pilih berdasarkan suatu preset condition yang kita atur. Misalnya, bisa kita lihat pada contoh kasus flange ini, ketika diameter flange-nya kurang dari atau sama dengan 50 mm, maka nanti hole pattern-nya akan berjumlah 6. Tetapi, jika diameter flange-nya lebih dari 50 mm, maka nanti hole pattern-nya akan berjumlah 8. Secara sederhana, langkah pengaplikasian Conditional Suppress itu sendiri meliputi 3 step, yaitu: yang pertama, definisikan parameternya, di mana kita harus mendefinisikan diameter flange ini sebagai variabel D. Lalu yang kedua, definisikan conditionnya, di mana kita harus mendefinisikan kondisi seperti apa yang akan menyebabkan suppress pada fitur yang kita pilih. Dan yang ketiga, yaitu verifikasi hasilnya, di mana kita bisa memeriksa hasil conditional suppress-nya dengan langsung menyesuaikan variabel D yang akan kita aplikasikan pada working area dengan langsung mengubahnya pada object folder. Jadi itu saja untuk penjelasan singkatnya, berikutnya ayo kita bahas dengan lebih detail di ZW3D. Di sini saya sudah membuat suatu flange di working area, di mana bisa kita lihat bahwa pada flange tersebut terdapat 2 buah hole pattern yang saling conflicting. Langsung saja, berdasarkan step yang sudah kita bahas dengan singkat sebelumnya. Pertama, kita harus mendefinisikan parameternya terlebih dahulu, yaitu pada equation manager yang ada pada ribbon tab tools. Untuk variabelnya itu sendiri kita beri nama D, lalu atur expression-nya sebesar 50 mm, baru setelah itu klik OK, dan aplikasikan variabelnya. Kemudian, untuk variabel yang sudah kita buat tersebut, kita jadikan sebagai diameter sketch-nya, dengan cara klik kanan pada History Modeling Sketch 1, lalu pilih opsi Show Dimension, dan ubah dimensinya menjadi variabel D tersebut. Maka bisa kita lihat bahwa, dimensi flange ini, sudah dikontrol oleh suatu variabel yang kita buat. Selanjutnya, pada langkah kedua kita akan mendefinisikan preset condition-nya, di mana kita bisa langsung melakukan klik kanan pada blank area History Tree, lalu pilih opsi Conditional Suppress. Bisa kita lihat di sini, secara teknis kita bisa mengatur Conditional Suppress pada semua history modeling yang ada pada History Tree. Di mana di sini kita hanya akan mengatur Conditional Suppress pada pattern 1 dan pattern 2. Mulai dari pattern 1, untuk ekspresionya akan kita atur sebagai D, lebih dari 50. Sehingga state-nya akan terbaca sebagai false, yang berarti history modeling pattern 1 ini tidak akan disesuaikan sebagai suppress oleh fitur Conditional Suppress ini. Berikutnya, yaitu pattern 2, untuk expression-nya kita atur sebagai D, kurang dari sama dengan 50, sehingga state-nya akan terbaca sebagai true, yang berarti history modeling pattern 2 ini akan disesuaikan sebagai suppress berdasarkan variabel D dengan dimensi 50 mm yang sedang kita aplikasikan pada sketch 1 sebelumnya. Terakhir, untuk langkah ketiga yaitu verifikasi hasilnya, di mana kita bisa mencoba untuk menyesuaikan besaran variabel D-nya, dengan cara klik 2 kali pada variabel D, lalu ubah expression-nya menjadi 60 mm. Baru setelah itu kita cek hasilnya dengan melakukan region history pada working area. Sehingga nanti, fitur pattern 2 lah yang akan disesuaikan sebagai suppress oleh fitur Conditional Suppress-nya. Karena state yang terbaca pada working area sekarang adalah D, lebih dari 50, yaitu true. Jelas ya? Mungkin itu saja untuk pembahasan terkait fitur Conditional Suppress di ZW3D. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa langsung menanyakannya di kolom komentar, atau melalui email yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Sekian dari saya. Thank you.